Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Anak-anak, alhamdulillah pada malam hari ini kalian belajar bersama Bu Lutfi kembali. Bu Lutfi mohon maaf ya tadi tidak sempat untuk masuk kelas karena masih mengurusi penerimaan siswa baru. Insya Allah ini Ibu gantikan pada malam hari ini. Oke, Ibu share screen dulu ya. Bentar ya. Sudah kelihatan anak-anak ini di layarmu? Sudah ya? Sudah nampak di layar? Sudah? Sudah nampak ya? Oke. Sebelum belajar dimulai, mari kita bersama-sama berdoa dulu. Semoga apa yang kita lakukan ini diberikan kemudahan oleh Allah dan diberikan ilmu yang berkah ya. Berdoa mulai. Selesai. Kedengaran ya suaranya Bu Lutfi ya? Halo? Ya, Anak-anak, kedengaran ya? dengar Bu, Ya. dengar, dengar Bu. Oke. Pada malam hari ini kalian akan belajar tentang kerucut anak-anak ya. Jadi ini khusus untuk kelas 9C dan 9G sudah sampai ini. Tapi 9F tidak masalah, misalkan ikut ini tidak apa-apa. Jadi nanti pada kelas 9F Ibu tidak mengulang kembali tentang kerucut ya, terutama untuk luas kerucut. Oke, tidak panjang kata, langsung aja ya. Yang dibahas di sini adalah tentang yang pertama adalah tentang unsur kerucut ya. Kalian tahu kerucut? Kerucut itu seperti topinya Pak Tani ya. Itu berbentuk kerucut kalau dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi yang berbentuk kerucut? Benda-benda yang kalian jumpai. Yuk jawab. Yang berbentuk kerucut apalagi? Halo. Mana ini? Apa? Anunya es krim ya. Tempatnya es krim ya. Oke. Langsung aja. Unsur-unsur kerucut ya. Unsur-unsur kerucut. Nah, di dalam kerucut itu ada unsur-unsur yang perlu kalian ketahui atau kalian catat. Kerucut bentuknya seperti ini anak-anak, di layar nampak ya. Nah, dalam kerucut itu mempunyai dua sisi ya. Jadi kerucut itu punya dua sisi. Sisi yang pertama adalah alasnya, ini alasnya. Alasnya kerucut berbentuk apa? Ayo yang aktif jawab, alasnya kerucut berbentuk apa? Lingkar. Berbentuk lingkaran, bagus. Jadi ada alas yang nantinya berbentuk lingkaran. Kemudian ada sisi lengkung ya. Sisi lengkung ini kalau misalkan kita gunting lurus, maka nanti kalau dibentangkan akan menjadi ini. Akan menjadi juring lingkaran ya. Jadi seperti juring ya, juring lingkaran. Ini namanya selimut kerucut. Jadi sekali lagi kerucut itu punya dua sisi. Yang pertama adalah alasnya berbentuk lingkaran, yang kedua selimutnya berbentuk juring lingkaran, ya. Di samping itu, kerucut itu memiliki unsur-unsur ini. Ini namanya tinggi ya. Ada tinggi kerucut ini ya. Kemudian ada jari-jari, ya jari-jari alas. Kemudian ada ini yang istilah yang baru mungkin yang kalian kenal adalah S. S itu adalah lambang dari garis pelukis ya. Jadi ada garis pelukis. Nah, apa yang dimaksud garis pelukis? Garis pelukis adalah garis yang ditarik dari puncak kerucut ke salah satu titik dalam keliling alas. Jadi ini. Jadi seperti yang Ibu jelaskan dalam video itu ya. Jadi ada video kan, video memperoleh rumus itu garis pelukis ini banyak sebetulnya. Di antaranya salah satunya ini. Ini adalah garis pelukis ya. Jadi ini garis pelukis. Jadi ada beberapa yang perlu kalian ketahui tentang unsur kerucut.
Kemudian antara tinggi ya, antara tinggi, kemudian jari-jari dan garis pelukis ini nanti memenuhi hubungan ya. Hubungannya adalah karena ini terletak pada sisi-sisi segitiga siku-siku. Jadi di sini nanti. Nah, ini adalah sisi segitiga siku-siku sehingga untuk T, R, dan S ini memenuhi teorema Pythagoras. Yang mana nanti ini ya rumusnya. S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Ya. Jadi nanti ada rumus garis pelukis, tinggi, dan jari-jari itu hubungannya bagaimana? Hubungannya memenuhi teorema Pythagoras. Yaitu S kuadrat atau garis pelukis kuadrat sama dengan tinggi kerucut kuadrat ditambah jari-jari alas kuadrat. Jadi ini adalah hubungan antara S, T, dan R. Nah, ini nanti akan bermanfaat anak-anak kalau misalkan kalian akan mengerjakan soal tentang luas permukaan kerucut ya. Karena luas permukaan itu terkait dengan ini, dengan S ya. S itu garis pelukis. Itu tentang unsur-unsur kerucut. Jadi sekali lagi unsur kerucut itu ada lingkaran, alasnya berbentuk lingkaran, kemudian selimut kerucutnya berbentuk juring lingkaran. Kemudian ada tinggi, ada jari-jari, ada garis pelukis. Tinggi, jari-jari, dan garis pelukis ini akan memenuhi teorema Pythagoras ya. Jadi ini yang perlu kalian ingat. Itu poin-poin penting. Kemudian langsung menginjak pada ini definisi kerucut ya. Apa sih yang dimaksud kerucut? Nah, kerucut adalah bangun ruang sisi lengkung anak-anak. Jadi kerucut ini adalah bangun ruang sisi lengkung ya. Kenapa? Karena sisinya itu melengkung ya, melengkung. Yang dapat dibentuk dari tabung ya dengan mengubah tutup tabung menjadi titik. Nah, ini bisa jelas kalian amati pada video pembelajaran yang telah Ibu buat ya. Di YouTube itu Ibu peragakan bagaimana terbentuknya suatu kerucut ya. Jadi kerucut itu asalnya dari tabung. Cuma tutupnya itu dibuat menjadi titik sehingga menjadilah dia kerucut. Jadi asalnya dia itu tabung ya. Asalnya gini. Nah, tabung gini asalnya. Nah, ini. Nah, asalnya itu tabung. Karena ini tutupnya ini dibuat titik, maka dia menjadi kerucut, gitu ya. Kemudian titik tersebut biasanya disebut titik puncak ya. Jadi ini disebut titik puncak kerucut. Kemudian kerucut memiliki dua sisi yang sudah Ibu jelaskan tadi, yaitu sisi datar dan sisi lengkung ya. Sisi datar ini alasnya ini berupa sisi datar, sedangkan selimutnya ini berupa sisi lengkung ya. Kemudian kerucut merupakan limas dengan alas lingkaran. Kamu ingat limas seperti ini namanya limas ya. Nah, gini nih. Ini namanya limas ya. Nah, seperti ini limas segi 4. Tapi kalau kerucut itu limas yang alasnya lingkaran. Jadilah dia kerucut. Gitu ya. Kemudian benda-benda dalam kehidupan sehari-hari yang menyerupai kerucut. Ada topi ulang tahun ya. Bisa kalian lihat. Kemudian topinya Pak Tani. Kemudian kon es krim. Yaitu contohnya es krim itu. Ya, ini adalah pengertian dari kerucut. Lanjut ke luas kerucut ya. Nah, ini. Luas permukaan kerucut. Nah, untuk mencari luas permukaan kerucut, maka kalian harus mengetahui bahwa tadi kerucut itu ada dua sisi ya. Yang pertama adalah sisi alas ini berbentuk lingkaran, yang kedua adalah berupa juring lingkaran ya. Sehingga untuk mencari luas permukaan kerucut, maka caranya sama dengan luas alas alias luas lingkaran ditambah luas selimut ya alias luas juring ya ABC. Jadi sekali lagi untuk mencari luas kerucut itu sama dengan luas alas ya. Alasnya karena berbentuk lingkaran menjadi luas lingkaran ditambah luas selimut kerucut ya. Luas selimut. Nah, seperti ini. Luas selimut. Kemudian luas alas karena berbentuk lingkaran.
alas itu kalau berbentuk lingkaran, maka kita harus mencari atau mengambil rumus luas lingkaran. Nah, luas lingkaran itu rumusnya apa? Ada yang masih ingat luas lingkaran rumusnya apa? Yuk, Pi R kuadrat. Jadi luas lingkaran rumusnya pi R kuadrat. Masukkan ke sini. Jadi pi R kuadrat ditambah, nah luas selimut itu diingat-ingat pi RS. Jadi luas alas itu pi R kuadrat. Kalau luas selimut kerucut ya. Jangan keliru luas selimut tabung ya. Luas selimut kerucut itu adalah pi RS. Artinya pi dikalikan R atau jari-jari dikalikan panjang garis pelukis ini. Sehingga nanti harus mencari garis pelukisnya ya kalau mencari luas lingkaran. Jadi ini. Nah, setelah dipadukan rumusnya seperti ini, kemudian kita sederhanakan rumusnya ya. Dari dua suku ini sama-sama mengandung pi ya. Maka pi-nya bisa keluar. Kemudian juga sama-sama mengandung R, R-nya keluar. Kurung, dalam kurung, R ditambah S. Inilah rumus luas kerucut ya. Jadi rumus luas kerucut adalah pi R dalam kurung R ditambah S. Ini yang perlu kalian pahami ya. Ini rumus dari luas permukaan kerucut. Yang mana luas alasnya pi R kuadrat, luas selimutnya pi RS ya. Kemudian untuk S-nya garis pelukis ini bisa dicari dengan akar R kuadrat tambah T kuadrat. Jadi kamu harus ingat bahwa S kuadrat itu sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Sehingga untuk mencari garis pelukis caranya ini harus diakar ya. Jadi sama dengan ini rumusnya. Ini aja ya. Itu diantara rumus luas permukaan kerucut. Oke anak-anak. Dari unsur kerucut, dari definisi kerucut, dan dari rumus luas permukaan kerucut, ada pertanyaan? Silakan sebelum Ibu lanjut dengan contoh soal. Yuk, yang mau bertanya? Hanum, mau bertanya? Halo, Bagas? Siapa yang mau bertanya? Ini kok nggak ada. Hanum, ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Nggak ada ya. Oh. Apa iki ngantuk kabeh ta? Dah, dikuatkan ya, kurang 15 menit. Sekarang contoh soal 1 ini anak-anak. Ini gambarnya apa? Contoh soal 1 gambarnya apa ini? Kerucut. Kerucut. Diketahui apa di sana? Yuk, diketahui apa? Tinggi. Diketahui apa itu? Yang 16 itu apa? Diameter. Diameter bagus. Ini diameter 16 sentimeter ya. Otomatis nanti kamu cari jari-jarinya dulu. R-nya berapa? Kalau diameter 16, jari-jarinya berapa? 8. 8. Dari mana 8? Dari mana 8? Bagas. Dibagi 2. Iya, 16 bagi 2 ya. Kenapa? Karena jari-jari itu setengah dari diameter. Oke. Apalagi yang diketahui? 15 sebagai apa ini? 15 sebagai? Tinggi. Tinggi, bagus. Alhamdulillah. Jadi tingginya ini 15 cm ya. 15 cm. Suaranya enggak bengung ya? Nyalain Bu Lutfi, nyalain kipas angin. Sumuk. Dah ini tingginya 15 cm. Oke. Sekarang mencari yang ditanyakan, hitunglah luas permukaan kerucut. Yang ditanyakan adalah L ya, luas permukaan kerucut. Nah, langkah pertama menulis apa dulu? Rumus. Rumus, bagus. Rumusnya bagaimana tadi? I R I ya RS. R
ditambah S ya. PR dalam kurung R ditambah S ini ya rumusnya ya. Nah ini. Nah perhatikan ini R-nya sudah ada ya kan ini. R-nya ada. Tinggal S-nya yang belum ada ya. Karena yang diketahui hanya jari-jari dan tinggi. Maka langkah pertama kamu cari S-nya dulu garis pelukis ya. Nah S itu rumusnya gimana? S kuadrat sama dengan bagaimana? R kuadrat, ya gitu kan? Ditambah T kuadrat. Oke, kita masukkan R-nya berapa sih? 8 kuadrat ya. Ditambah T-nya berapa? 15 kuadrat. Dan sekarang 8 kuadrat berapa? Hasilnya 8 kali 8. 60. Oke. 15 kuadrat berapa? 15 kali 15. 225 gitu ya. Nah, sekarang kita tambahkan 64 tambah 225 jadi berapa? 2 5 tambah 4 berapa? 9 ya. 2 tambah 6 8. 289 ya. Sehingga mencari S diapakan? Diapakan mencari S? Diapakan ayo mencari S-nya? Di akar ya. Untuk mencari S itu caranya di akar. Akar 289. Nah, dicari berapa kali berapa ya yang hasilnya 289 itu? Berapa, Nana? 17. Oke, 17. Jadi panjang garis pelukisnya 17 cm. Oke. Nah, kalau garis pelukisnya sudah ketemu, maka bisa kita masukkan ke rumus ini ya. Ke rumus ini kita kerjakan. Sama dengan ini kalau versi di dalam buku paket, kamu lihat buku paket halaman 291 ya. Pi-nya enggak usah dihitung anak-anak ya. Jadi hasilnya nanti mengandung unsur pi ya. Pi-nya enggak usah dihitung. Tulis aja pi aja. Ya enggak usah dihitung. Enak. Tambah gampang ya. Dikalikan jari-jarinya berapa tadi? 8 ya. Dalam kurung 8 lagi ditulis ditambah S-nya berapa? 17 ya. Nah, gini caranya. Terus yang dalam kurung ini dijumlah anak-anak. Jadi ini pi, ini tetap 8. 8 tambah 17 berapa? 25. Tuh. Nah, sekarang 8 kali 25 berapa? 200. 200 pi. Jadi luas permukaan kerucut adalah 200 pi cm persegi gitu caranya ya. Gampang ya. Nah, ini untuk contoh soal nomor 1 persis yang ada di buku paket anak-anak. Di sini Bu Lutfi hanya tinggal mengulang aja ya. Jadi caranya seperti ini. Ada pertanyaan lagi mungkin? Kevin, ada pertanyaan? Enggak ya? Oke, lanjut contoh 2, Nana. Ini kurang 9 menit. Contoh 2. Ini juga ada gambar kerucut ya. Diketahui apa saja itu? Yuk kita tulis. Diketahui apa saja? Dari gambar ini. Luas. Berapa luasnya? 90 pi Ya, 90 pi meter persegi. Pas apa lagi? Tinggi. Tinggi apa-apa itu? Kalau tinggi itu tegak gini, tinggi. Kalau tinggi tegak. Kalau miring apa namanya? Garis pelukis. S atau garis pelukis. Sama dengan 13 meter. Yang ditanyakan apa ini sih? Yang ditanyakan adalah R ya, jari-jari. Oke. Yo, pertama kita tulis apa dulu? Rumusnya ditulis dulu.
Rumus luas ya apa? Gimana rumus luas? Pi R I ya, R kurung dalam gitu ya. kurung R R ditambah tambah T. S. Oh, T apa S? S ya. Keliru Bu Lutfi. Tambah S. Iya pinter-pinter. Nah, ditambah S. Tambah S. Ditambah S ya. Oke. Nah, sekarang luasnya diganti. Diganti berapa? Diganti ini ya. 90 pi. Nah, ini tetap pi-nya. Pi yang dicarikan R-nya ya. R ini R ditambah S-nya. Ditulis berapa? Ganti berapa? 13. 13. Gitu caranya. Dah. Coba perhatikan ini. Dari dua ruas. Ini ruas kiri, ruas kanan. Mana yang unsur yang sama? Sama-sama mengandung apa? Pi ya. Sama-sama mengandung pi, maka pi bisa ditisik. Bisa dicoret. Sehingga menjadi 90 sama dengan R kali R tambah 13. Nah, sampai sini perhatikan anak-anak ya. Ini banyak yang kesulitan sampai sini. Artinya apa? Ini adalah perkalian dua bilangan ya. R dikalikan R tambah 13. Jadi ini intinya perkalian dua bilangan ya. Kalau dikalikan hasilnya 90. Maka kita cari dulu perkalian dua bilangan yang hasilnya 90 ya. Kita kita pakai teori T ya. Kita cari dua bilangan yang kalau dikalikan hasilnya 90. Bisa jadi 1 kali 90 ya kan? Bisa jadi 2 kali Ya, berapa? Supaya menjadi 45. 45. 45. Boleh. Bisa jadi 3 kali berapa? 30. Kan ya 10. kan? 3 kali 30. 30. Nah, bisa 10. jadi 4 bisa? 4 bisa? Enggak. Enggak bisa ya. 5 bisa? 5 kali 18. 5 bisa ya. 5 kali 18. 18. Terus 6 bisa? 6 kali 15 ya. Ya, Ya, kemudian 9 juga bisa. 9 kali 10. 10 bagus ya. Nah, sudah, polos sudah ini. 10 kali 9 nanti kembali lagi. Nah, dari perkalian dua bilangan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pasang ya. Mana ya? Mana yang selisihnya itu 13? Karena di sini ada angka 13 ya. Maksudnya perkalian dua bilangan ini mempunyai selisih 13. Yaitu kalau dikurangi itu nanti hasilnya 13. Jadi bilangan yang besar kalau dikurangi yang kecil hasilnya 13. Itu yang diambil ya. Kita cek untuk yang pertama 1 dengan 90. Ini 90 kalau dikurangi 1 kan 89. Jangan dipilih ya. Yang dipilih yang 13. Misalkan 45. 45 kurangi 2 berapa? 43. Jangan dipilih. Ini 30 5, kurangi 3 18. berapa? 27. Mana yang memenuhi syarat? 5, 18. Nah, 5, 18 ini. Kenapa? Karena 18 dikurangi 5 itu hasilnya 13. Jadi ini selisihnya 13. Ini yang dipilih. Jadi kalau ada soal seperti ini, maksudnya seperti itu anak-anak. Dilihat bilangan ininya. Ya. Kalau per 5 berarti nanti kalau dikurangi hasilnya 5 gitu. Sehingga bisa dipasang berarti bilangannya 5 kali 18. Nah, R-nya yang mana? R-nya yang ini, yang lurus ini. Bilangan yang pertama ini namanya R. Nah, gini. Sehingga bisa ketemu, oh jadi jari-jari kerucut adalah 5 cm. Nah, seperti ini caranya ya. Kalau ada pertanyaan seperti itu. Dah, dari contoh 2 ada pertanyaan? Tidak. Enggak ya. Lanjut sekarang contoh 3. Ada 3 contoh soal. Pas ini soalnya. Nah, kalau contoh 3 ini mencari tinggi anak-anak. Kalau tadi mencari jari-jari, lengkap ini soalnya ya. Tadi mencari luas, kemudian mencari jari-jari. Bagaimana kalau mencari tinggi? Kita kerjakan soalnya. Tulis dulu diketahui. Ini ada pi ya, ada pi ini. 300 pi ini. Kurang.
Diketahui apa? Diketahui? Luas. 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 Berapa luasnya? 300. 300 pi ya. Desimeter persegi. Kemudian apa lagi? Jari-jari. Jari-jari. R sama dengan 12 12. desimeter. Oke. Yang ditanyakan apa? Tinggi. Tinggi. Oke, kita jawab ya. Pertama nulis apa dulu? Rumus. Rumus. L sama dengan apa rumusnya? I. Yuk, I. harus hafal. R. Terus, astaga. Terus, dalam kurung. R. Ditambah S. Nah, til. Terus kita ganti L, kita ganti berapa? Luas. 300. 300 apa? Pi ya, ada pi-nya ini. Sama dengan pi. R-nya diganti berapa? 12. 12. Kurung buka. R ganti 12 lagi. Ditambah S ya. Di sini enggak ada T-nya, Bu. Iya, enggak apa-apa. S-nya dulu kita cari, nanti kita cari T ya. Jadi ini 2 langkah ya. Dah, yang sama ditisik ini dengan ini. Nah, gitu ya. Kemudian 12-nya ini kan tinggal 12. 12-nya operkan ke sini ya. Kalau perkalian jadi apa kalau dioper ke sini? Ini pembagian ya. 300 per 12 sama dengan 12 ditambah S. 300 bagi 12 berapa? 25 ya? Bener? Ya. Ya, iyalah. 300 bagi 12 berapa anak-anak? 25 ya? 25 sama dengan 12 ditambah S ya. 17. Kemudian 12-nya ini dioper ke sana. Kalau penjumlahan menjadi apa kalau dioper ke sana? Pengurangan. Pengurangan. Dikurangi 12 sama dengan S. Maka S-nya sama dengan berapa? 25 kurangi 12? 13. 13. Oke, ini sudah ketemu S-nya. Loh, bukan mencari T. Iya, kita lanjutkan. Sekarang kita mencari T. Mencari T, ingat dengan teorema Pitagoras ya. Teorema Pitagoras ini. S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T. Kuadrat. Nah, sekarang S-nya. S-nya diganti. 13. 13 kuadrat sama dengan R-nya berapa? 12. Oke, terus ditambah T kuadrat ini. 13 kuadrat berapa? 13 kali 13. 1, 6, 9 ya. 12 kuadrat berapa? 12 kali 12. 144. 144. Bagus. Ditambah T kuadrat. T Kemudian kuadrat. 144 dilempar ke sana. Menjadi min ya. Dikurangi. Dikurangi 169 kurangi 144. Berapa, Rek? 25. 25 sama dengan T kuadrat. Maka mencari T diapakan? Di akar Di kuadrat. akar 25. Maka T-nya ketemu 5. 5. Itu caranya ya. Jadi Oke. tinggi sama dengan 5 cm. 5. Desimeter apa? Desimeter ya. Nah, ini Desimeter. anak-anak. Alhamdulillah. Nah, itu alhamdulillah waktunya pas ini. Sudah diingatkan dengan Zoom. Dari beberapa soal ini ada pertanyaan? Boten. Boten, alhamdulillah. Bagas mau tanya. Tanya apa, Bagas? Ayo. Ipang, Bu, mau bertanya. Januari paham. ya, Soal Ipang nomor mau 3. tanya ini. Nggak Soal nomor ngantuk 3 kalian gak ya? paham, Ipang. Ya udah. Ini 9F ini nyatet ini ya. Kan nyatet ini sekarang. Enak kamu. Dah, kalau Ya, nggak Bu, ada ya, Bu. pertanyaan, saya beri PR ya, latihan ya. Biar kamu lebih paham ya. Ya.
Mau? Siap. Siap. Ya, Bu. Halaman 293, halaman 293. Nomor 1 yang A, tapi yang dicari hanya luas saja. Volumenya enggak usah. Mencari luas kerucut. Ingat-ingat, volumenya jangan dihitung dulu. Kemudian nomor 2 itu direk sing C ya. 2 itu C yang luas. D dan E. C, D, E. Jadi 4 soal. 1A, 2 C, D, E. Ya. Malam-malam belajar matematika ya. Ya, ini anak-anak yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Dan jangan lupa ini sebentar lagi saya jangan keluar dulu ya. Akan Ibu screenshot untuk nilai tambah buat kalian yang hadir malam ini ya. Ya, sebentar. Ibu stop share dulu. Oke. Ya, Bu. Ya. Duh. Nah, ini ya. Oke. Bisa dinyalakan kameranya? Bisa? Ya udah, Ibu Ibu foto dulu. 1, 2, 3. Senyum. Bismillah. Oke. Ntar. Ntar ya. Zoom. Sebentar Ibu dulu. Oke, udah selesai. Oke anak-anak, terima kasih ya sudah hadir malam ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang berkah. Ibu minta maaf yang sedalam-dalamnya ya. Mudah-mudahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.